Kenceng iya, irit juga iya. Apalagi kalau bukan BMW i4 eDrive 40 tahun 2023. Ya, ini adalah stok paling baru kita di BMW Tunas Certified Pre-Owned. Ini adalah mobil yang cocok banget buat kalian. Kalau yang cari sedan sporty, kencang juga iya, tapi kalian juga pusing, nggak mau pusing untuk isi bensin, karena BMW i4 ini bisa menjadi solusi yang cocok buat kalian. Sedikit latar belakang tentang BMW i4 ini merupakan BMW seri 4, namun di-convert menjadi sebuah mobil listrik. Nanti kita akan cek untuk perbedaannya dengan versi bensinnya itu apa. Nah, sekarang kita bahas dulu yuk untuk bagian depannya dari mobil ini. Untuk BMW seri 4, grill yang sangat kontroversial ini tetap dipakai di BMW i4 ini. Kita bisa lihat ini grill sangat besar ya, yang justru buat beberapa orang pertama kali lihat itu aneh, tapi namanya juga BMW. Seluruh desain BMW awalnya pasti aneh, tapi lama-kelamaan saya rasa mobil ini kelewat ganteng. Sekarang kita lihat yuk. Kalian mungkin akan bertanya, BMW listrik kap mesinnya bisa dibuka atau tidak? Kalau di BMW iX itu tidak direkomendasikan untuk dibuka, tapi untuk i4 kalian tenang saja, masih tetap bisa dibuka, walaupun ya kalian nggak bisa melakukan apa-apa juga di kap mesin mobil ini. Yang bisa kalian lakukan hanya untuk isi air wiper dan juga untuk maintenance aki kalian jika kalian punya Detronic atau alat cas aki itu di rumah. Lainnya serahkan saja kepada mekanik untuk melakukan perawatan di mobil ini. Sekarang kita akan bahas yuk untuk kapasitas baterai dari mobil ini. Baterai mobil ini cukup besar karena ini adalah eDrive 40. Kapasitas baterainya adalah 81,5 kWh. Dan enaknya mobil ini, motor penggerak dari mobil ini adalah single motor, di mana mobil ini adalah berpenggerak roda belakang dan memiliki output tenaga 340 horsepower dan torsi 430 Nm. Lalu 0 sampai 100 km per jam bisa ditempuh oleh mobil ini hanya dalam waktu 5,8 detik saja. Jadi mobil ini walaupun secara tenaga agak lebih di bawah dari BMW iX, tapi sepengalaman saya membawa mobil ini jauh lebih liar dalam penyaluran tenaganya. Lalu sekarang kita bahas yuk untuk masalah chargingnya. Jadi ketika kalian nanti beli mobil ini, kalian akan mendapatkan wallbox charging yang bisa diaplikasikan di rumah kalian. Nah, wallbox charging ini nantinya itu memiliki daya 11 kWh, di mana kalau kalian charging mobil ini dari 0 sampai 100 km per jam itu membutuhkan waktu kurang lebih 8 sampai 9 jam. Lalu mobil ini juga sudah bisa DC charging yang memiliki kemampuan menerima daya, walaupun di charger di Indonesia saat ini sudah ada 200 kWh ya. Mobil ini memiliki kemampuan terima daya itu sebesar 190 kWh. Jadi ya kalian bisa isi daya dari mobil ini kurang lebih hanya dalam setengah jam saja. Lalu kalau kalian penasaran lubang chargingnya seperti apa, sekarang kita akan cek yuk. Ini sama seperti BMW iX pada umumnya. Jadi ada AC-nya untuk yang kalian wallbox di rumah, dan juga ini untuk versi fast charging di SPKLU. Jadi memang secara nozzle itu lebih besar. Dan kalian tidak perlu khawatir, nantinya ketika mendapatkan paket pembelian dari mobil ini, kalian juga akan mendapatkan travel charge yang bisa kalian gunakan di kondisi emergency. Nah, sekarang kita bahas yuk untuk bagian velg dari mobil ini. Ini desainnya bagus banget dengan palang Y seperti ini ya, dengan finishing two tone, ada bagian silver dan juga bagian gunmetalnya. Velg yang digunakan ini adalah ring 19 dengan ukuran ban 245, aspek rasio ketebalan 40 ring 19.
Dan spesialnya, mobil ini sudah menggunakan ban dari Michelin Pilot Sport 4. Kita tahu semua bahwa Michelin Pilot Sport 4 ini adalah ban performance tinggi karena ya memang ini mobil tenaganya nggak main-main. Nah, kalau kalian tanya mobil ini RFT atau enggak bannya, ini belum RFT. Karena kenapa? Kita bisa lihat ini tipe bannya Pilot Sport 4. Nah, kalau RFT nanti di belakang 4-nya ini akan ada tulisan ZP. Jadi mobil ini bannya itu masih seperti ban biasa untuk mengejar kenyamanan dan keempukan ketika di jalanan yang kurang rata. Disc brake yang dipakai ini sudah keluaran dari M dan dikelir berwarna biru ya. Dan velgnya ini pun keluaran dari M ya, karena memang i4 ini trimnya adalah M Sport. Sekarang kita bergeser ke bagian samping. Ini yang menjadi spesial untuk i4 dibanding seri 4, jujur saja. Karena kenapa? Mungkin secara look nggak seganteng BMW seri 4, karena itu adalah coupe. Kalau mobil ini adalah Grand Coupe. Jadi mobil ini tetap memiliki 4 pintu dengan desain keempat pintunya adalah frameless. Dengan begitu, mobil ini memiliki kemampuan untuk fleksibilitas keluar masuk penumpang di row baris kedua. Panoramic sunroof sudah ada ya, yang menambah kesan lega juga dari mobil ini. Sekarang kita langsung bergeser untuk ke bagian belakang, karena desain yang dramatis itu bukan hanya di bagian depan tapi ke bagian belakang juga. Ini lampunya adalah lampu dari seri 4 ya, dimana L shape-nya ini melengkung bagus sekali, dan lampu sennya pun ini juga cantik. Sekarang kita akan coba lihat ya, kita akan lock mobilnya. Yes, kalau kita bisa lihat sennya ini mengalir nih dari bagian kiri, dari bagian pinggir sampai ke bagian tengah pintu bagasi. Ini lampu keren banget. Dibanding BMW seri 3, saya lebih suka lampu dari seri 4 ini. eDrive 40 yang menjadi speknya nanti kita akan bahas bersama-sama. Untuk bagasi, ini cukup spesial karena kenapa? Kaca itu bisa ikut terangkat, yang membuat mobil ini bisa memiliki akses untuk masukin barang, loading in dan loading out barang itu semakin mudah. Sekarang kita sudah ada di interior baris kedua dari BMW i4 ini, dan ya memang kita tidak bisa expect banyak ya, kita akan mendapatkan kelegaan interior yang luar biasa. Tapi enaknya dari kursi mobil ini mobil cukup tinggi ya, jadi kaki kita cukup tersangga nih. Tinggi saya adalah 168 cm dan kaki saya ini bisa masuk ke kolong kursi baris pertama seperti BMW yang lainnya. Interior terlihat semakin terang karena mobil ini memiliki warna interior itu berwarna konyek. Nah, Harman Kardonnya ini tidak seperti di BMW yang biasanya. Ini Harman Kardonnya cukup spesial, dan sepengalaman dari teman-teman di BMW maupun customer, ini adalah salah satu sound system Harman Kardon terbaik. Sekarang kita nggak usah pakai lama, kita akan langsung untuk bahas untuk interior baris pertama, karena disinilah poin sebenarnya kalian membeli BMW i4. Let's go! Secara interior sebenarnya tidak ada yang terlalu berbeda, baik dengan BMW seri 3 maupun seri 4 yang versi LCI yang sekarang ini ada di Indonesia, dimana penggunaan iDrive 8 layar ini membentang dari bagian konsol tengah sini hingga ke bagian speedometer yang menambah kesan futuristis juga dari mobil ini. Joystick yang tuas transmisi yang digunakan ini sudah yang model kecil ya, jadi ini yang udah versi lebih up to date, jadi kalian tidak perlu khawatir untuk terasa mobil ini lebih kuno gitu. Jadi ini udah bahasa desain BMW paling baru. Wireless charging tetap ada, 2 buah cup holder, dan laci di sini pun seperti BMW seri 3 soft opening dan kapasitasnya cukup besar. Poin penting dari mobil ini adalah di mana posisi berkendaranya ini sangat enak karena ini adalah sebuah BMW ya. Jadi tilt dan teleskopiknya ini bisa bermain sangat jauh, dan untuk artikulasi dari kursinya ini pun juga semuanya sudah full elektrik. Selain itu, adanya sunroof di bagian atas sini yang menambah sekali lagi kesan terang. Jadi kombinasi antara sunroof dan juga konyek dari interiornya itu membuat mobil ini semakin mewah.
Ada satu fitur tambahan tadi yang sudah di-mention ya, bahwa mobil ini sudah memiliki driving assistant profesional, di mana adaptive cruise control-nya ini lebih advance, bisa menjaga jarak mobil di depan dan juga mengikuti jalur yang ada di jalan tol. Salah satu tandanya adalah di bagian setir, sini sudah ada untuk tombol pengaturan untuk jaga jaraknya ya. Jadi ini lebih banyak nih untuk dari sisi tombol-tombolnya. Cara mengaktifkannya kita cukup pencet untuk yang cruise controlnya, dan juga nanti kita pilih untuk yang mode kedua yang assistant driving mode-nya. Karena mobil ini sudah memiliki driving assistant profesional, jadi mobil ini sudah bisa semi autonomous. Jadi sekarang kita coba aja yuk. Kita lagi ada di kemacetan Sudirman nih. Saya dari tadi ini tidak pegang setir sama sekali, kaki juga tidak di pedal rem. Kita lihat apakah mobil ini bisa stop and go dan berbelok dengan mudah. Jadi ketika mobil ini dalam keadaan stop ya, memang secara gas kita harus menginjaknya dulu sedikit untuk memancing, dan itu bertujuan untuk mobil ini memastikan bahwa masih ada penggunanya, ada drivernya di mobil ini. Lalu ini seperti kalian bisa lihat, mobil ini tetap menjaga, mobil ini tetap berada di jalurnya, setir bisa mengikuti jalanan sendiri, dan gas dan rem pun itu bisa dioperasikan dengan baik dan juga halus. Lalu mobil ini juga pasti akan meminta, kalau kalian tadi sempat sadar, beberapa detik sekali saya akan memegang setir karena mobil ini meminta. Sekarang ini kita lagi ada di Bundaran HI, tidak ada marka jalan, karena memang ketika fitur adaptive cruise control ini akan diaktifkan, harus ada marka jalan yang jelas. Jadi ya sayangnya di Indonesia marka jalan tersebut belum begitu banyak ya. Jadi kalian pastikan jalan yang akan lewati, atau ketika kalian akan menggunakan fitur ini, kalian harus melewati jalan yang secara marka jalan itu sudah rapi. Sekarang kita akan lanjut lagi. Ini saya sekarang ada di depan Plaza Senayan, marka jalannya sudah lebih rapi ya. Sekarang saya akan nyalakan lagi. Kita tinggal nyalakan untuk mode adaptive cruise controlnya ya. Kita masuk ke mode, kita masuk ke menu assisted driving mode. Jadi yes, kita indikatornya nanti adalah ada gambar mobil warna hijau dan juga setir berwarna hijau. Nah, kecepatan kita tinggal atur saja. Saya aktifkan maksimal di 60 km per jam. Ya, mobil berjalan sendiri, ngerem sendiri, menjaga mobil tetap di jalurnya. Nih, setirnya berwarna kuning, ada lampunya, kita harus pegang saja. Tidak perlu seperti mobil lain yang harus digoyangkan. Mobil ini cukup disentuh saja. Depan saya ada busway nih, kita lihat apakah mobil ini akan ngerem atau akan nabrak. Yes, ngerem sendiri. Jadi ya, mobil ini akan membuat perjalanan kita akan semakin effortless, nggak akan capek, apalagi kalau kalian perjalanan jauh di tol Trans Jawa sekalipun. Bentar. Ini buat videonya Alip nih nanti. Sekarang saya rasa cukup untuk tes fitur dari driving assistant profesionalnya. Sekarang kita lanjut ke footage berikutnya. Let's go. Sekarang kita masuk yuk ke dalam kesimpulan untuk BMW i4 eDrive 40 ini. Apakah mobil ini layak untuk kalian pertimbangkan? Jawabannya iya. Karena kenapa? Dari sisi harga yang sudah sangat menarik. Kita ngomong dulu untuk spek teknis dari mobil ini. Mobil ini itu adalah tahun 2023 dengan kilometer hanya 4.600. Dan yang membuat spesial lagi dari mobil ini STNK-nya itu masih kosong. Jadi kalian akan menjadi tangan pertama. Dan walaupun kalian membeli mobil kurang lebih seharga 1,5 miliar, pajak yang dimiliki mobil ini hanya berkisar Rp400.000. Jadi dengan harga yang menarik,
pajak yang sangat menarik, kemudian tenaga yang dihasilkan itu sangat layak untuk kalian pertimbangkan. Kurang lebih seperti itu untuk video singkat dari review BMW i4 eDrive 40 ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan setelah ini, hari ini saya syuting 2 mobil, salah satunya untuk mereview mobil yang gak kalah cantik ini, BMW 320i Luxury tahun 2018. Dan walaupun mobil ini berumur kurang lebih 6 tahun, tapi kondisinya itu sangat layak untuk kalian pertimbangkan. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!